Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadi dengan NPM 2017 43500 235 kelas R7D. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah riset operasional, yaitu untuk menjelaskan suatu soal yang sudah saya dapat dari nomor urut saya yang saya ambil, yaitu nomor urut 1 dengan soal seperti berikut. Saya bacakan. Sebuah toko telah meminta produsen untuk memproduksi celana dan jaket olahraga. Untuk bahan, produsen memiliki 750 meter tekstil kapas atau katun dan 1000 meter polyester. Setiap pasang celana atau satu unit celana membutuhkan 1 meter kapas atau katun dan 2 meter polyester. Setiap jaket membutuhkan bahan sekitar 1,5 meter katun dan 1 meter polyester. Harga celana yang dijual yaitu $50 per pieces dan jaket $40 per pieces. Nah, ditanya berapa jumlah celana dan jaket yang harus diberikan produsen ke toko sehingga barang-barang ini mendapatkan penjualan maksimum. Nah, masukkan ini. Jadi, setelah kita baca soal-soal itu, kita akan memecah ke bagian poin-poin yang pentingnya aja biar untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal tersebut. Nah, saya udah buat seperti ini. Nah, satu unit celana membutuhkan 1 meter katun dan 2 meter polyester ya. Kita kan dari sini nih. Nah, poin yang kedua, satu unit jaket membutuhkan 1,5 meter katun dan 1 meter polyester. Itu dari sini. Nih. Nah, poin yang ketiga, bahan yang tersedia dari produsen tersebut yaitu memiliki 750 tekstil kapas atau katun dan 1000 meter polyester. Poin keempat yaitu harga celananya $50, harga jaketnya $40 per pieces nih semuanya. Pertanyaannya adalah berapa jumlah celana yang harus diberikan produsen ke toko-toko sehingga barang-barang ini mendapatkan penjualan maksimum. Jadi kita harus mencari penjualan maksimumnya di produsen tersebut dan jumlah celana dan jaket yang bisa kita buat seperti itu. Masuk ke selanjutnya. Di sini saya sudah membuat tabel untuk mempermudah pengerjaan soal kita nanti. Nah, tabel ini diisi oleh tadi poin-poin yang sudah kita pilih-pilih tuh, yang sudah kita tentukan yang enggak untuk memudahkan. Nah, di celana itu kan setiap celana membutuhkan 1 meter katun dan 2 meter polyester. Nah, satu jaket membutuhkan 1,5 meter katun dan 1 meter polyester. Nah, ketersediaan bahan dari katun yaitu 750 dan polyester 1000. Harga celana per pieces itu $50 sesuai data yang tadi. Harga jaket $40. Nah, kita sudah mengisi semua isi tabel. Masuk ke sekarang kita punya persamaan untuk mencari maksimum penjualan, yaitu kita anggap saja nih maksimum Z yaitu 50X ditambah 40Y. 50 itu dari harga celana, 40 itu dari dari harga jaket. Nah, X dan Y itu kita dapat dari celana ini kita ubah menjadi variabel X dan jaket itu kita rubah menjadi variabel Y seperti itu. Jadi hasilnya gitu. Nah, di sini kita mempunyai dua kendala. Kendala yang pertama, X tambah 1,5 Y. Dari mana X tambah 1,5 Y kurang lebih sama dengan 750? Nah, X itu kita dapat dari sini. Y 1,5 Y itu kan dari ini. Nah, karena kan tadi kita udah rubah tuh variabelnya celana jadi X, jaket itu jadi Y. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kurang lebih sama dengan 750. Seperti itu. Nah, karena di sini ada koma, jadi saya pengen mempermudah untuk perhitungan saya nanti. Jadi saya kali 2. Nah, hasilnya menjadi X dikali 2 sama dengan 2X. 1,5 Y dikali 2 sama dengan 3Y. 750 dikali 2 sama dengan 1500. Nah, ini nanti kita pakai untuk menjadi kendala yang pertama.
Kendala yang kedua, 2x ditambah y kurang lebih sama dengan 1000. Ini dapatnya dari 2x, ini 1y jadi y doang. Nah, ini 1000. Nah, seperti itu. Masuk ke step pertama nih. Step pertama itu kita disuruh ubah semua tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Nah, ubah kendala ini dan ini menjadi sama dengan. Nah, kan yang kita rubah tuh yang ininya nih. Nah, yang seperti ininya kita rubah jadi sama dengan aja. Nah, menghasilkan seperti ini. 2x tambah 3y sama dengan 1500. Yang kedua, 2x tambah y sama dengan 1000. Seperti itu. Masuk kita ke step 2. Di step 2, kita disuruh tentukan 2 titik koordinat pada semua persamaan untuk menetapkan garis pada grafik. Kita masukkan kendala yang pertama, persamaan kendala yang pertama seperti ini, 2x ditambah 3y sama dengan 1500. Nah, kita ibaratkan seperti ini, jika x-nya 0, maka 2 dikali 0 tambah 3y sama dengan 1500. Jadi ini rumus saja sih sebenarnya untuk mencari satu koordinat masing-masing. Nah, x-nya 0. Nah, ini kan 2x nih, jadi x-nya itu ganti 0 jadi 2 dikali 0 tambah 3y sama dengan 1500. Karena 2 dikali 0 hasilnya 0, kita nggak perlu nulis lagi nih. Jadi hasilnya tinggal 3y sama dengan 1500. Nah, 3 ini kita pindahkan ke sini untuk dibagi. Jadi hasilnya y sama dengan 1500 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 500. Di sini kita udah mendapatkan satu koordinat, yaitu x, y sama dengan x-nya 0, y-nya 500. 500 dari sini. Nah, sekarang kita ibaratkan lagi kalau y-nya 0. Nah, gitu. Jika y sama dengan 0, maka setiap ada y, maka itu y-nya diubah jadi 0. Jadi seperti ini. 2x ditambah 3y sama dengan 500. 2x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 1500. Seperti biasa, karena ini hasilnya bakal 0, jadi kita nggak perlu nulis lagi. Maka hasilnya seperti ini. 2x sama dengan 1500. 2-nya pindah ke kanan seperti biasa. Jadi x sama dengan 1500 dibagi 2, maka hasilnya x sama dengan 750. Kita langsung mendapatkan titik yang kedua dari kendala 1, yaitu x, y sama dengan x-nya 750, y-nya 0. Nah, sekarang kita masukkan ke kendala kedua untuk mencari koordinat yang pertama, yaitu 2x tambah y sama dengan 1000. Kita pakai cara yang seperti kendala 1 yang tadi. Jika x-nya sama dengan 0, seperti itu. Maka 2 dikali 2x, x-nya jadi 0, jadi 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 1000. Nah, ini juga kan udah pasti habis tuh, jadi kita nggak perlu nulis lagi. Y sama dengan 1000. Kita langsung menemukan titik koordinatnya, karena y udah sama dengan 100, jadi 1000. Nah, langsung kita dapat jadi x, y sama dengan x-nya 0, y-nya 1000. Nah, sekarang jika y-nya sama dengan 0, maka 2x ditambah 1 dikali 0, karena y itu 1, tapi diganti 0 jadi 1 kali 0, seperti itu. Hasilnya jadi 2x, karena ini udah hilang, karena hasilnya 0 jadi nggak perlu ditulis lagi. Hasilnya jadi 2x sama dengan 1000. Kita pindahkan seperti biasa, x sama dengan 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Nah, kita sudah mendapatkan titik koordinat kedua dari kendala kedua, yaitu x, y sama dengan x-nya 500, y-nya 0. Lanjut ke step 3. Nah, ini adalah grafik yang sudah saya buat, yaitu, nah, kita masukkan dari tadi yang titik koordinatnya, yaitu yang pertama x dan y sama dengan x-nya 0, y-nya 500. Bentar, kita tulis dulu sini x, di sini y, biar nggak bingung. Nah, x-nya 0, y-nya 500. Nah, x-nya 0 kan di sini nih, berarti 0. Y-nya 500, kita tarik ke sini. Oh, jadi garisnya di sini nih. Nah, yang kedua dari kendala 1, x, y sama dengan x-nya 750, y-nya 0. Y-nya 0 di sini, x-nya 750, berarti kan di sini. Nah, jadi kita tarik aja garis merah ini. Nah, kita dapatkan garis yang pertama. Yang kedua dari kendala kedua, x, y sama dengan x-nya 0, y-nya 1000. Jadi x-nya 0, y-nya 1000. Nah, sini nih kita menemukan. Terus yang kedua dari
X, Y sama dengan X-nya 500, Y-nya 0. Y-nya kita masukkan ke 0 dulu, Y-nya 500 di sini. Nah, kita garis tuh langsung seret seperti ini. Seperti itu. Nah, karena tadi di soal itu kurang lebih sama dengan, maka arsirnya ke bawah. Dia nih arsirannya di sini. Seperti itu. Nah, kita masih membutuhkan karena di sini tuh kita mendapatkan titik ini nih, karena ini titik pertemuan, jadi kita harus mencarinya, yaitu kita anggap aja ini jadi titik C. Gimana cara titik C? Kita pakai cara namanya mencari itu ya, pakai eliminasi seperti itu. Nah, ini cara mencari titik koordinat C. Nah, di sini kendala 1 nih, yang ini kendala 1, ini kendala 2. Karena ini pakai cara eliminasi, maka salah satu dari variabel ini harus hilang untuk mencari salah satu variabel. Nah, seperti ini. Karena ini sebenarnya udah sama nih, yang 2x bisa langsung dieliminasi, tapi saya kali 1 dulu. Nah, hasilnya jadi 2x sama 3y 1500, 2x tambah y sama dengan 1000. Kita kurang. Nah, 2x dikurang 2x kan habis nih. Jadi kan hasilnya 0, habis. Nah, 3y dikurang y sama dengan 2y. 1500 dikurang 1000 hasilnya 500. Nah, hasilnya jadi seperti ini. 2y sama dengan 500. 2-nya kita pindahin lagi seperti biasa menjadi y sama dengan 500 dibagi 2. Maka hasilnya y 250. Kita udah mendapatkan titik koordinat C yang y itu 250. Nah, sekarang kita cari yang X-nya pakai persamaan yang ini nih. Yang kendala kedua, yaitu masukin aja 2x ditambah y sama dengan 1000. Nah, y-nya udah ketemu nih 250, kita tinggal masukkan aja 2x ditambah 1 dikali 250 sama dengan 1000. Hasil seperti ini, 2x ditambah 250 sama dengan 1000. Nah, 250 ini kita pindahin ke sini. Nah, hasilnya nanti akan dikurang seperti ini. 2x sama dengan 1000 dikurang 250. Hasilnya 2x sama dengan 750. Nah, 2-nya ini kita pindahin juga. Jadi dibagi, hasilnya seperti ini, x sama dengan 750 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 375. Jadi kita sudah dapat koordinat C, yaitu X-nya 375, Y-nya 250. Seperti itu. Kita lanjut ke step yang terakhir, yaitu kita tinggal masukkan aja ke dalam persamaan max Z ini, yaitu 50x tambah 40y. Nah, sebelum itu kita tentuin dulu, kita punya 4 titik, yaitu yang pertama nih titik A yang di sini 0 atau ibaratnya default lah. Nah, yang kedua yaitu titik merah ini kita namanya jadi titik B. Nah, titik C kan udah ada nih, titik C. Nah, ini. Nah, dan ini titik D yang hijau. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Nah, ini yang pertama A 0,0, yaitu kan ini kan nih 0 sama 0. Masukin aja X-nya jadi 0 semua, Y-nya juga jadi 0 semua. Masukin ke dalam rumus, 50 kali 0 ditambah 40 dikali 0 sama dengan 0. Masuk yang ke B. Nah, ini yang B. Kenapa 0,500? Berarti kan yang ini nih. Kenapa saya pilih yang ini? Karena ini adalah yang mengapit arsiran ini, arsiran yang ini nih. Jadi kita pakainya tuh yang mengapit arsiran tersebut. Kan kalau ini nggak mungkin karena ini di luar arsiran kan, seperti itu. Jadi kita pakainya yang ini. Dari titik B yang kita pakai yang ini. Nah, masukkan ke dalam rumus. X-nya 0, Y-nya 500. Berarti 50 dikali 0 ditambah 40 dikali 500. Hasilnya 20.000. Sekarang kita masukkan yang C. Yang C, X-nya 375, Y-nya 250. Masukkan ke dalam persamaan Z, yaitu 50 dikali 375 ditambah 40 dikali 250. Hasil ya 28.750. Selanjutnya masih ada satu garis lagi, yaitu kita masukkan garis D. Nah, garis D juga 500,0 dari sini. Karena dia yang mengapit arsiran tersebut, ya kan? Bukan yang atas, tapi yang ini, yang bawah. Seperti itu. X-nya 500, Y-nya 0. Masukkan ke dalam persamaan, yaitu 50 dikali 500 ditambah 40 kali 0. Hasilnya 25.000.
Dari sini sudah kelihatan hasil yang paling tinggi yaitu ada di koordinat di titik C, yaitu 28.750. Jadi ini adalah keuntungan yang paling maksimal yang bisa didapatkan oleh perusahaan tersebut untuk membuat celana dan jaket. Nah, jadi kesimpulannya adalah perusahaan tersebut harus membuat 375 celana dan 250 jaket agar bisa mendapatkan keuntungan mencapai $28.750. Ini jadi adalah keuntungan maksimal yang bisa didapatkan oleh perusahaan tersebut. Jadi kita sudah menemukan max-nya adalah ini. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.